balik lagi ke pengalaman, dan ini sesuatu yang menyenangkan buat saya. Jadi memang setahun ini saya banyak berdoa untuk bisa ziarah Ibu Aminah. Ternyata ada hadisnya, Pak. Saya nanya, ya Allah gitu, doa ya Tuhan, boleh nggak saya ziarah gitu. Lalu dapat hadisnya ada dua. Salah satunya, ista'danan nabiyyu fi ziyarati ummihi fa'adina lahu fabaka wa abka man haulahu. Nabi minta izin kepada Allah untuk menziarahi ibunya. Lalu Allah memberi izin dan Nabi ziarah, lalu menangis di makamnya ibu, dan orang-orang yang melihat juga ikut menangis. Kenapa menangis? Ya siapa yang gak sedih dengan kuburan ibunya, Pak? Gak pernah ketemu ibunya. Sebentar saja lagi kangen-kangennya ibunya wafat. Ya pasti nangis lah. Kadang-kadang kita juga kalau lagi ziarah kubur orang tua, kalau sendirian Pak ya, kalau rame-rame kan kita ketawa-tawa di kuburan juga. Ini kalau lagi sendirian kadang ingat, ya Allah bapak saya, ya Allah ibu saya gitu. Perjuangannya luar biasa begitu. Ya bagi bapak-bapak yang punya pengalaman gitu, punya makanan pas-pasan, kadang ibu ngalah makan sisa anaknya, lalu kita ingat, ya Allah sekarang kita bisa beli makanan dengan gampang. Ibu nggak ikut atau bapak nggak ikut menikmati, nah, lalu sedih. Tapi Allah mengizinkan. Nah alhamdulillah kemarin saya sampaikan betapa bahagianya saya. Mungkin gimana cara menyampaikannya saya nggak tahu, tapi sangat bahagia. Nah tempatnya itu juga bukan tempat orang ziarah, ada yang jaga Pak ya, ada yang jaga. Mutowa itu relawan kampung. Jadi kalau orang sana nggak pengen Ibu Aminah diziarahi, jadi mereka jaga, kalau ada yang ke situ ya diusir. Ya alhamdulillah saya sudah sampai, lalu nggak lama kelihatan, baru saya dikejar-kejar, saya lari. Jadi kalau bapak naik mobil di Abwa berhenti, mobilnya harus jalan lagi. Kalau mobilnya berhenti pasti diparanin. Jadi mobilnya muter-muter kampung gitu misalnya ya. Lalu ada beberapa teman yang nanya tempatnya di mana, Set? Saya bilang kalau bisa nggak usah ziarah kalau buat orang biasa. Kenapa? Nanti kalau banyak yang ziarah, nanti kuburannya dipagar. Dipagar malah nggak bisa ziarah lagi. Dan itu terjadi kan, kuburan-kuburan di sana banyak yang dipagari. Ya bagi orang-orang yang baik, ziarah kubur itu menyenangkan karena mengingatkan kita pada kematian. Bapak dan Ibu sekalian, saya tuh senang banget ziarah kubur. Waktu kemarin ke Turki, ada di pinggir jalan ada kuburan, saya berhenti, saya ziarah sebentar, lalu ada teman nanya, Ustaz ini siapa? Mana saya tahu, kuburan orang kampung. Tapi kita ziarah, ya selama dia beriman. Saya pernah ke di beberapa negara Eropa juga saya ziarah kubur, nggak kenal. Karena ziarah kubur itu bisa pertama ngingetin kita mati, dan kalau bapak sudah sangat sering ke kuburan kayak saya, itu kayaknya asik kuburan ini. Kita akan ingat ada orang melakukan kesalahan, lalu kita berhak untuk marah dan berhak untuk berantem. Tapi ingat, oh iya entah kalau mati saya yang ngurus ya orang-orang itu. Mau ribut sama tetangga, ingat kalau mati juga nanti yang ngurus juga tetangga, keluarga yang jagain tetangga. Jadi nggak jadi berantem kayak gitu, Pak. Maka harusnya orang ziarah kubur itu tenang. Tapi ada yang ziarah kubur ini Pak, nyari cincin, nyari akik, kayak itu penyimpangan. Nyari akik di pasar rawa bening banyak banget. Tinggal bawa uang 10 juta dapatlah akik-akik yang bagus gitu, bacan dapat 10 juta. Terus ke sana gimana? Ya tadi ingetin kematian. Kalau orang baik ya kita bersyukur, mendoakan ini orang baik sudah wafat, saya doakan supaya tambah rahmat dan seterusnya. Nah kenapa kemudian saya sampaikan kalau bisa jangan banyak yang ziarah ke kuburan Ibu Aminah. Sebab kalau nanti semakin banyak yang datang, semakin dilarang, kita nggak punya akses lagi. Kecuali orang-orang tertentu kayak saya yang memang 1 tahun doa, ya Allah saya pengen ke Bu Aminah, pengen. Kan saya sampai seperti itu pengennya begitu. Kemarin ke Saudi itu orang-orang nanya mau ngapain, mau umroh. Saya mau ke Ibu Aminah.
Tapi umroh enggak? Ya umroh, mau sampai sana masa enggak umroh? Terus ngapain? Ya ke Ibu Aminah tujuannya. Kenapa? Ya saya bilang saya cinta Nabi, saya cinta ibunya. Gitu kira-kira. Nah baik, tadi di awal kita diskusikan bahwa hal-hal yang terkait akidah orang boleh berbeda pendapat. Jadi di antara 3 pendapat ini silakan dipilih sambil menghormati pendapat yang berbeda. Hingga nanti ya silakan dipilih. Kalau saya pendapat yang ketiga ini yang lebih nyaman. Saya tidak akan menggunakan hadis palsu untuk argumentasi, berarti bapak dan ibunya Nabi tidak hidup lagi untuk bersyahadat. Tapi juga saya tidak bisa menolak hadis yang beneran sahih, nggak bisa. Terus gimana? Ya tadi Nabi menjawab bapakku dan bapakmu di neraka, itu jawaban hasil ijtihad beliau sebelum turun ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, surat Al-Isra kalau nggak salah. Kami tidak akan menyiksa siapapun sampai kami utus Rasul pembawa risalah menjelaskan ini yang benar dan salah, dan orang yang melanggar baru dihukum atas pelanggarannya yang dilakukan secara sadar, bukan pelanggaran yang dilakukan tanpa dia sadar. Kalau bapak dan ibu cermati dengan baik, ketika khamr belum diharamkan, sahabat-sahabat Nabi ya masih ada yang minum khamr, nggak dihukum. Orang belum diharamkan, baru ketika diharamkan khamr mereka tidak minum. Nah kalau belum diharamkan kan belum ada hukum. Misalnya kalau sekarang jalanan ada aturan lalu lintas, iya sekarang. Kalau dulu belum ada aturan lalu lintas, belum ada jalanannya, masih jalan tanah, ya nggak usah, nggak bisa dihukum orang yang salah karena belum ada aturannya. Baik, kesimpulan diskusi kita adalah bahwa ketika membahas orang tua Nabi, pendapatnya ada 3, silakan dipilih. Pendapat yang moderat yang menurut saya lebih nyaman adalah bapak dan ibunya Nabi ahlul fatrah, tidak bersyahadat tetapi tidak akan dihukum. Dan bukan cuma beliau ahlul fatrah, orang-orang lain yang hidup di masa antara jeda Nabi. Jadi setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad ini diantaranya ada fase kekosongan risalah. Tentu orang-orang yang mendengar dakwah Nabi Isa wajib beriman. Tapi ada daerah lain yang tidak mendengar dakwah itu. Bapak dan Ibu sekalian, mumpung saya ingat, semua nabi diutus untuk kaumnya, semua nabi. Kecuali Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Makanya ketika Nabi Musa berdakwah, ya yang beriman ya cuma kaumnya yang di situ saja. Dan terkadang dalam satu masa nabi itu ada banyak. Nabi Musa berdakwah, di Madian ada Nabi Syuaib mertuanya. Itu waktunya sama, ada Nabi Harun. Satu masa ada 3 nabi jejer. Nanti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak, dengan Nabi Ismail dan Nabi Lut itu satu masa. Tapi Nabi Lut dakwahnya di sini, Nabi Ibrahim dakwahnya di sini. Nabi Ibrahim dakwah pada kaumnya, Nabi Lut dakwah pada kaumnya. Maka ketika siksaan buat kaum Nabi Lut itu muncul, ya kaumnya Nabi Ibrahim nggak kena. Dugaan saya ketika banjir bandang zaman Nabi Nuh itu banjirnya ya di kaumnya Nabi Nuh, nggak sampai ke Indonesia. Bukan, jangan harap kemudian satu bumi itu tenggelam air semua, enggak. Di sana saja, dan bisa terjadi. Bisa terjadi banjir satu tempat sangat dalam, tempat lain nggak ada. Bisa terjadi ketika ada satu fenomena yang lain nggak kena. Ketika nanti kaum Nabi Lut dibalik, dihujani batu dan seterusnya, itu ya kaumnya saja. Nah, Nabi Isa itu juga diutus untuk kaumnya. Kalau bapak dan ibu cermati, semua nabi memanggil kaumnya dengan ya qaumi, ya qaumi, wahai kaumku. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa nggak memanggil kaum, karena kaum itu ikatannya laki-laki. Nabi Isa nggak punya bapak, jadi manggilnya ya Bani Israel, bukan ya qaumi. Pun beliau dakwahnya di situ. Berarti daerah lain belum. Yang daerah lain ini masuk ahlul fatrah.
Nah keluarga Nabi di Mekah belum terjamah Kristen, Kristen sedikit di Mekah. Yang banyak di Madinah itu pun gak banyak, yang dominan ya pengikut Nabi Ibrahim yang sudah bergeser-geser, tapi masih ada yang masih mengikuti agama Hanifnya Nabi Ibrahim. Nah baik, pendapat mana yang Bapak pilih? Saya sampaikan tadi 3 dan mudah-mudahan 3 tadi saya sampaikan dengan baik, tidak ada bias, tinggal dipilih mana yang lebih cocok sambil menghormati pendapat yang berbeda. Nah, ini dalam konteks bulan Rabiul Awal ya, kita perlu sedikit mengenal tentang sosok bapak dan ibunya Nabi. Salah satu hikmahnya adalah bahwa bapak dan ibunya Nabi makamnya ada di Saudi, lalu orang-orang Saudi memiliki pemikiran Puritan yang nggak boleh itu hikmahnya besar, karena pemikiran seperti itulah yang membuat situs-situs ini menjadi utuh. Bapak kalau main ke Uhud, Gunung Uhud masih utuh, jangan khawatir. Kenapa? Karena orang Saudi nggak suka tabarukan. Beda kalau misalnya orang-orang kayak saya jagain Gunung Uhud, saya jual-jualin batunya itu Pak, buat souvenir. Batu Uhud. Karena kalau di sini Indonesia tanah kuburan itu dari tulisannya dilarang mengambil tanah ini, karena buat jimat dan seterusnya. Di sana tidak, itu hikmahnya. Jadi masih terjaga. Kalau misalnya tidak begitu, nanti jangan-jangan itu Gunung Badar itu berubah jadi lembah Badar karena saring dijadikan ya diambil buat tabarukan. Itu hikmahnya lah. Sisanya ya kita bersyukur saja. Apapun yang Tuhan berikan kita syukuri. Baik, itu sedikit pembahasan terkait keluarga Nabi. Kita adalah keluarga Nabi pada pemaknaan yang ketiga, lalu juga pembahasan tentang orang tua Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah kita bisa lanjut untuk melaksanakan salat duha. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.